Jadi balik lagi sama aku, tapi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang pengelolaan aset. Apa sih pengelolaan aset itu? Pengelolaan aset pada O2 adalah salah satu modul penting yang membantu perusahaan dalam mengelola aset tetap mereka secara efisien. Nah, adapun manfaat dari pengelolaan aset tersendiri. Yang pertama itu mencatat aset tetap seperti kendaraan, mesin, peralatan, dan properti. Menghitung depresiasi otomatis berdasarkan metode yang dipilih. Yang ketiga, melacak nilai buku dan nilai residu aset. Yang keempat, mengelola siklus hidup aset termasuk akuisisi, penggunaan, dan pelepasan. Adapun kegunaannya yaitu modul ini menyediakan alat untuk mencatat, memantau, dan menghitung nilai aset tetap, termasuk depresiasi, perawatan, dan pelepasan aset. Mungkin sama aja sih kayak manfaatnya, tapi lebih singkatnya aja. Selanjutnya itu ada fitur utama dari pengelolaan aset. Yang pertama, pengguna dapat mencatat detail aset seperti nama, kategori, tanggal pembelian, nilai awal, dan umur. Manfaat. Yang kedua, kategori aset dapat ditentukan untuk mengelompokkan aset serupa. Yang ketiga, depresiasi otomatis mendukung berbagai metode depresiasi seperti straight line dan declining balance. Jadwal depresiasi dapat diatur berdasarkan periode seperti bulanan atau tahunan. Yang keempat, pelaporan aset. Laporan tentang nilai buku, depresiasi kumulatif, dan nilai residu. Pelaporan detail untuk membantu audit dan pengambilan keputusan. Pemeliharaan dan perbaikan modul ini dapat diintegrasikan dengan modul pemeliharaan untuk mencatat aktivitas pemeliharaan atau perbaikan aset. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pengelolaan aset. Buka menu konfigurasi kategori aset, terus tentukan nama kategori, metode depresiasi, durasi, dan akun terkait. Yang ketiga, mencatat aset baru. Yang keempat, buka menu aset, buat aset baru. Isi detail seperti nama, kategori, nilai awal, dan tanggal pembelian. Selanjutnya, perhitungan depresiasi. Setelah aset disimpan, Odoo secara otomatis akan menghasilkan jadwal depresiasi. Terus, depresiasi dijalankan secara otomatis sesuai jadwal atau dapat diproses manual. Pelaporan dan monitoring. Gunakan menu pelaporan untuk melihat laporan lengkap tentang aset, depresiasi, dan nilai residu. Terakhir, pelepasan aset. Saat aset dijual atau dilepaskan, rekam pelepasan di modul untuk memperbarui laporan akuntansi. Nah, selanjutnya itu ada integrasi modul. Akuntansi untuk mencatat entry jurnal otomatis. Pemeliharaan untuk melacak kebutuhan pemeliharaan aset. Pembelian untuk mencatat akuisisi aset melalui faktur pembelian. Yang terakhir itu ada keunggulan dari pengelolaan aset. Yang pertama, otomatisasi proses pencatatan dan depresiasi. Yang kedua, integrasi penuh dengan sistem akuntansi perusahaan. Yang ketiga, pelacakan aset yang lebih akurat dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Dan yang terakhir, jika membutuhkan paduan teknis atau implementasi lebih lanjut, saya dapat membantu dengan penjelasan detail atau skenario spesifik. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian semua dalam mengerjakan pengelolaan aset di Odoo. Terima kasih yang sudah menonton video ini. See you on the next video. Bye.